Baik, Ibnu Sabil ini kalau bahasa kita seorang musafir ya. Musafir. Orang yang dalam perjalanan, kemudian di dalam perjalanannya dia kehabisan bekal, perlu dan butuh kepada biaya untuk sampai ke tujuannya atau untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, ini termasuk kriteria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Teman-teman sahabat Al-Qur'an, kita kembali lagi di podcast aku. Telah hadir tamu kita, beliau Ustadz Komarudin. Alhamdulillah, kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Gimana nih kegiatannya, lancar? Alhamdulillah, seperti biasa bulan suci Ramadan. Oh, insyaallah. Penuh ya? Bertambah kegiatannya. Bertambah. Terus berat badan gimana nih? Turun? Berat badan insya Allah masih stabil. Alhamdulillah masih stabil ya. Baik teman-teman sahabat Al-Quran, insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol ringan lah bersama Ustadz kita, Ustadz Komarudin. Ada seputar tentang zakat yang kita mau obrolkan. Nah, kita mau tanya sama Ustadz langsung nih. Nah, pertanyaan pertama Ustadz, makna zakat itu apa sih? Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurullah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Secara istilah fuqaha ya yang sering diperbincangkan oleh para ustaz-ustaz kita, begitu juga para mu'allif dan musannif kitab, yang namanya zakat kalau menurut bahasa adalah yanmu ya. Artinya adalah tumbuh seperti itu. Adapun kalau kaitannya dengan hukum fikih, zakat itu sendiri adalah sesuatu yang wajib kita tunaikan. Nanti ada kaitannya dengan zakat mal ya, ketika sudah masuk kepada hitungan nisab atau haulnya. Kemudian ada lagi kalau kita sedang di bulan suci Ramadan, ada kewajiban kita itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, nanti kita keluarkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri atau di mazhab yang menyamai ya, boleh dikeluarkan dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Boleh. Jadi boleh kalau meyakinkan insya Allah masih hidup sampai Syawal. Masih hidup sampai Syawal untuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Seperti itu. Yang banyak dipakai ya di Indonesia khususnya. Nah, kemudian karena secara syarat kewajiban zakat fitrah sendiri memang harus mengalami dua masa. Satu masa di Ramadan, satu lagi masa di Syawal. Maknanya orang ketika hanya mengalami satu saja ya, misalkan di Syawal saja atau di Ramadan saja, ini bisa kembali kepada hukumnya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti untuk yang mazhab Syafi'i boleh dari awal Ramadan untuk keluarkan zakatnya. Kira-kira untuk zakatnya apa sih, apa yang harus dikeluarkan dari zakat itu? Baik, jazakumullah khair. Adapun zakat fitrah ya, kita mengerucut kepada zakat fitrah. Kita melihat kalau di dalam mazhab Syafi'i maka hukumnya wajib harus beras. Harus beras. Kut berarti ya? Kut ya. Sesuai kutul balad dari daerah masing-masing. Makanan pokok. Nah, di Indonesia mungkin mayoritas beras ya. Kalau di Arab mungkin mayoritas gandum dan sebagainya gitu. Nah, kemudian adapun di mazhab yang lain, misalkan di mazhab Ahlur Ra'i, yaitu mazhab Abu Hanifah, mereka membolehkan untuk zakat berupa uang. Nah, misal kenapa? Karena mereka membandingkan atau menyamakan fungsi. Ketika orang atau masyarakat ini butuh kepada makanan pokok, maka sudah pasti butuh juga kepada uang yang dipakai untuk transaksi sehari-hari seperti itu. Jadi untuk yang mazhab Hanafi boleh untuk uang ya. Betul. Tapi karena kebanyakan di Indonesia mayoritasnya Syafi'i, artinya berarti yang makanan pokok ya. Iya. Kita beras itu. Betul. Nah, terus untuk 8 asnaf ini, 8 asnaf yang wajib diberikan haknya ya untuk zakat itu, apakah 8 saja atau ada yang lain? Baik, jazakumullah khair Ustaz Saleh. Merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an,
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 8 saja di situ. Ya, 8 saja di situ. Kenapa? Atau misalkan pertanyaan kita, apakah boleh lebih daripada 8? Maka jawaban jumhur ulama, lebih dari 8 tidak boleh. Tapi kalau kurang dari 8 boleh. Gitu. Maknanya dari 8 ini sudah tahdidian. Oh, ya. Tahdid sudah batasan ya. Sudah dibatasi 8 saja golongannya dari kalangan yang berhak mendapatkan harta zakat seperti itu. Adapun misalkan kalau kita sedikit menelusuri atau meresapi di dalam masalah zakat ini, misalkan ada beberapa kelompok yang mengatakan kok cuma 8 saja. Ini mungkin nggak merangkul yatim ya, nggak merangkul du'afa, nggak merangkul armilah gitu, ya misalkan para janda dan sebagainya gitu. Nah, kita sudah sediakan jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran atau perintah kepada kita bukan hanya di dalam zakat, tapi ada yang namanya sedekah. Ada yang namanya mungkin berupa santunan dan sebagainya. Sehingga kita berikan sesuai porsinya, kita salurkan sesuai dengan fungsinya seperti itu. Ya, sehingga kalau misalkan kita ditanya 8 saja, iya betul. Hanya 8 saja. Hanya 8 saja. Adapun nanti praktiknya di setiap daerah atau setiap kampung ya, tidak mesti 8 asnaf ini lengkap. Bisa jadi mungkin fuqara, masakin, fisabilillah misalkan ya. Atau terkadang ya di satu daerah nggak ada mu'alafnya nih gitu. Ya, seperti halnya mungkin di beberapa daerah yang mayoritas atau semua penduduknya muslim. Otomatis tidak ada yang namanya mu'alaf. Ya, begitu juga tidak ada fisabilillah misalkan. Nggak ada gorim juga misalkan di daerah-daerah kaya ya, seperti di Qatar mungkin atau Brunei, semua masyarakat nggak punya utang gitu. Mungkin ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin bisa berlaku tuh ya, sehingga mungkin dirumuskan oleh para alim ulama kita, diantaranya yang pernah kita temukan di dalam mazhab Syafi'i itu minimal kita merangkul 3 kelompok. Minimal 3 kelompok. Ya. Apa dari terserah. Terserah. Rata-rata yang banyak kita temukan mereka merangkul fakir, miskin dan fisabilillah. Seperti itu. Nah, adapun yang lainnya dianggap misalkan mu'alaf sudah tidak ada gitu kan, atau misalkan gharim tidak ada. Nah, kecuali kalau misalkan di satu daerah ada gharimnya, nanti melebar, nambah 1 kelompok dan sebagainya. Itu minimalnya. Sehingga kurang dari 3 kelompok ini mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Gitu. Kalau misalkan kriteria nih, kalau fakir, miskin kan kita tahu lah ya. Nah, kalau untuk Ibnu Sabil itu seperti apa, Ustaz? Baik. Harus yang seperti apa dan sebagainya gitu kan? Baik, Ibnu Sabil ini kalau bahasa kita seorang musafir ya. Orang yang dalam perjalanan, kemudian di dalam perjalanannya dia kehabisan bekal, perlu dan butuh kepada biaya untuk sampai ke tujuannya atau untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, ini termasuk kriteria. Walaupun misalkan ya, Ustaz, misalkan nih orang di rumahnya orang kaya, walaupun ya, orang karena yang namanya hukum Islam khususnya di dalam zakat itu sangat objektif ya, sangat objektif, sehingga ini orang lagi butuh nih, ya orang lagi butuh dalam safar, dia kehabisan bekal, maka perlu dibantu seperti itu ya. Sehingga jangan melihat di kampung halamannya dia orang kaya, atau ketika dia pulang itu pasti orang kaya misalkan dan sebagainya ya. Kalau misalkan para pekerja perantau itu juga masuk Ibnu Sabil, Ustaz? Baik, perantau termasuk ya, selama orang ini memang tidak niat mukim di situ. Tidak niat mukim. Mananya orang yang namanya merantau pasti punya kampung halaman ya dan sebagainya. Cuman mungkin di dalam batasan orang ini sebagai musafir, ikhtilaf para alim ulama ya. Mananya di dalam mazhab Syafi'i dan di dalam mazhab yang lain rata-rata
mereka lebih mengerucut ke masa lebih dari 4 hari. Dari 4 hari. Ya, jadi orang ini kalau misalkan musafir, kemudian untuk menuju udah sampai kepada tujuan safarnya, dia niat mukim di situ lebih dari 4 hari, maka sudah jadi orang mukim di situ. Jadi orang mukim. Nah, kemudian lebih daripada itu orang ini tidak boleh menetap. Mananya kalau dia selama terhitung dalam keadaan safar alias musafir, maka orang ini berhak untuk mendapatkan harta zakat. Seperti itu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Sama-sama. Baik, sahabat Al-Quran semua, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan ya dari Ustaz mengenai zakat ya, dan kita mengerucut ke zakat fitrah. Semoga teman-teman dan kita semua bisa memahami ini. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa lewat komen ya di bawah channel ini. Silahkan nanti komen, nanti insya Allah akan dijawab ya oleh Ustadz Komar. Nah, insya Allah. Baik, teman-teman sahabat Al-Quran, kita cukupkan untuk obrolan kali ini. Semoga kita bisa beristifadah dan mendapatkan keberkahan di dalam obrolan ini dan juga manfaat. Dan jangan lupa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.